Bagaimana kabarnya? Miss berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan tetap di rumah aja. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali sekolah seperti biasanya. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita masih melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu sistem gerak pada manusia. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas rangka sebagai alat gerak pasif, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang materi sendi, kemudian otot, dan fungsi rangka. Apakah kalian tahu berapa jumlah rangka pada tubuh manusia? Ya, jumlah rangka pada tubuh manusia itu ada sekitar 206 buah. Dan ada 360 sendi yang akan menghubungkan rangka-rangka tersebut sehingga rangka tersebut mampu digerakkan. Jadi, sendi pada tubuh manusia atau hewan disebut juga dengan artikulasi yang berfungsi sebagai penghubung tulang dengan tulang pada manusia atau hewan sehingga mampu digerakkan. Pembentukan sendi dimulai dari perbesaran kartilago. Kartilago itu sama dengan tulang rawan, di mana kedua ujungnya dibungkus oleh sebuah jaringan ikat yang disebut dengan kartilago artikulasi atau ligamen. Kemudian, kedua ujung kartilago membentuk sel-sel tulang ke arah dalam atau tulang artikulasi. Kedua ujung tulang dan kartilago artikulasi dibungkus oleh sebuah membran yang disebut dengan membran sinovial yang menghasilkan cairan yang disebut dengan minyak sinovial. Minyak ini berfungsi sebagai pelumas pada tulang, sehingga ketika terjadi pergeseran antara kedua tulang tersebut, maka tidak akan terasa sakit. Berdasarkan sifat gerakan, sendi terbagi atas 3, yaitu yang pertama ada disebut dengan sendi mati atau sinartrosis, yang kedua yaitu sendi kaku atau amfiartrosis, dan yang ketiga yaitu sendi gerak atau diartrosis. Sendi mati dikatakan sendi mati karena tidak ada celah antara sendi dengan sendi yang dapat digerakkan, atau sendi mati adalah sendi yang tidak dapat digerakkan. Sendi mati ini terletak di hubungan antar tulang tengkorak. Kemudian yang kedua yaitu sendi kaku. Dikatakan sendi kaku karena sendi ini bisa digerakkan meskipun hanya sedikit atau terbatas. Sendi kaku ini terletak di hubungan antar ruas tulang dada dan juga ruas tulang rusuk. Kemudian yang terakhir yaitu sendi gerak. Sendi gerak dapat digerakkan secara leluasa. Sendi gerak ini terbagi menjadi 5 jenis, yaitu ada sendi putar, sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, dan juga sendi geser. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis sendi gerak, coba kalian gerakkan lengan kanan atau kirimu. Selanjutnya, gerakan pula siku atau lututmu. Kalian dapat menyimpulkan dari dua gerakan tersebut. Apakah arahnya sama atau berbeda? Nah, pastinya arah dari dua gerakan ini berbeda ya. Jadi, pada lengan kita
kita bisa menggerakkannya secara leluasa. Namun, pada siku atau lutut hanya bisa digerakkan satu arah, atau cuma gerakan ke depan atau ke belakang. Mengapa hal ini bisa terjadi? Itu disebabkan karena penyusun dari sendi penyusun pada lengan atas dan juga siku itu berbeda. Untuk mengetahui lebih banyak pada materi sendi gerak, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas pada sendi gerak yaitu sendi putar. Dikatakan sendi putar karena dapat menghubungkan dua buah tulang di mana tulang yang satu dapat berputar mengitari tulang yang lain. Sendi putar akan kita temukan pada hubungan antar tulang tengkorak dan juga tulang leher, yaitu ada namanya tulang aksis dan juga tulang atlas yang memungkinkan kepala kita untuk dapat memutar, mengangguk, ataupun menggeleng. Yang kedua yaitu sendi engsel. Sendi engsel merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan satu arah, yaitu ke depan atau ke belakang. Sendi engsel ini sama cara kerjanya dengan engsel yang berada di pintu. Jadi memungkinkan kita hanya bisa menutup atau membuka pintu. Sendi engsel ini pada tubuh manusia terletak pada siku dan juga pada lutut. Jadi pada siku terletak di antara tulang lengan atas dan tulang radius, juga tulang ulna. Kemudian pada lutut terletak di antara tulang paha dan juga tulang betis dan juga tulang kering, yang memungkinkan lutut dan juga siku kita bergerak ke depan ataupun ke belakang. Berikutnya yaitu sendi pelana. Sendi pelana memungkinkan sendi menimbulkan dua gerakan, yaitu arah samping dan juga arah depan belakang. Cara kerja dari sendi pelana pada tubuh manusia itu sama dengan pelana pada kuda, yaitu mampu menimbulkan gerakan yaitu ke samping dan juga depan dengan belakang. Sendi pelana pada tubuh manusia terletak pada tulang ibu jari atau antara tulang telapak tangan dan juga ruas jari tangan. Berikutnya yaitu sendi peluru. Sendi peluru memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Sendi peluru memiliki ujung berbentuk bulat dan masuk ke dalam ujung tulang yang lain, di mana tulang tersebut berongga membentuk seperti mangkok. Pada tubuh manusia, sendi peluru dapat kita temukan pada gelang bahu, antara tulang belikat dan juga tulang lengan atas. Kemudian, antara tulang paha dan juga gelang panggul. Berikutnya yaitu sendi geser. Sendi geser merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya geseran sedikit saja. Sendi geser ini menghubungkan bagian tulang yang berbentuk datar, yang bekerja dengan bergeser di atas tulang lainnya. Pada tubuh manusia, sendi geser dapat ditemukan pada pergelangan tangan dan juga pada pergelangan kaki. Selanjutnya yaitu fungsi rangka pada tubuh manusia. Sudah dijelaskan tadi bahwa rangka pada tubuh manusia itu terdapat sebanyak 206 buah. Kemudian akan dihubungkan oleh 360 sendi. Di mana fungsi rangka ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat gerak pasif.
dikatakan sebagai alat gerak pasif karena tulang pada manusia tidak akan bergerak jika tidak digerakkan oleh yang namanya otot atau daging. Yang kedua, sebagai penunjang dan pemberi bentuk tubuh. Misalnya, jika tidak ada rangka pada tubuh manusia, maka kepala kita itu tidak akan berbentuk jika tidak ada namanya tulang tengkorak. Kemudian, jika tidak ada namanya tulang belakang, maka kita tidak akan bisa tegak. Dan yang ketiga yaitu sebagai pelindung organ tubuh bagian dalam. Misalnya, pada tengkorak. Pada tengkorak akan melindungi yang pertama yaitu otak, yang kedua mata, hidung, kemudian bagian dalam mulut. Kemudian pada tulang rusuk dan juga tulang dada. Ini akan berfungsi untuk melindungi jantung, paru-paru, ginjal, kemudian hati. Kemudian di tulang panggul itu berfungsi untuk melindungi bagian dalam tubuh kita yaitu misalnya usus dan juga bagian reproduksi. Dan yang keempat yaitu sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Sel-sel darah ini akan dibentuk di bagian sumsum tulang. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai tempat melekatnya daging atau otot dan juga jaringan pada tubuh kita. Bagian pembahasan kita yang terakhir yaitu otot sebagai alat gerak aktif. Dikatakan otot sebagai alat gerak aktif karena otot ini yang akan menggerakkan rangka pada tubuh manusia. Jika terkena rangsangan, otot akan menegang, mengerut, ataupun memendek, yang disebut dengan berkontraksi. Kemudian, jika rangsangan itu sudah berlalu, maka otot akan kembali mengendor atau kembali ke keadaan semula yaitu memanjang. Itu disebut dengan berelaksasi. Berdasarkan jenis dan cara kerjanya, otot terbagi atas 3, yaitu yang pertama disebut dengan otot rangka atau otot lurik. Karena otot tersebut melekat pada tulang pembentuk rangka manusia. Otot lurik dalam pengertian sehari-hari itu disebut juga dengan daging. Otot lurik jika dilihat di mikroskop tampak seperti daerah gelap dan juga daerah terang. Disebut dengan aktin dan miosin yang merupakan penggerak pada otot. Sel-sel otot lurik berbentuk seperti silindris dan mempunyai banyak inti di daerah tepi. Otot lurik bekerja berdasarkan perintah. Perintah itu muncul dari otak kita, atau disebut juga dengan otot sadar. Otot ini bekerja dengan cepat namun mudah lelah. Terdapat pada lengan atas, paha, dan juga rangka tubuh yang lain. Yang kedua yaitu otot jantung. Otot jantung dalam bentuk selnya berbentuk secara bercabang. Kemudian mempunyai inti sel yang terletak di tengah. Otot jantung ini terletak di jantung dan bekerja secara tidak sadar. Dan yang terakhir yaitu ada namanya otot polos. Otot polos terletak pada organ bagian dalam, misalnya usus, pembuluh darah, kantong empedu, dan juga dinding rahim. Disebut dengan otot polos karena tidak memiliki garis-garis melintang atau polos. Kemudian, memiliki satu inti sel yang terletak di tengah. Bentuknya seperti gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan bagian tengahnya menggelembung. Bekerja di luar kesadaran manusia atau bekerja secara tidak sadar. Berikutnya yaitu kerja otot. Berdasarkan tujuan kerjanya,
Otot dibedakan menjadi dua, yaitu ada antagonis dan juga otot sinergis. Yang pertama kita bahas yaitu otot antagonis atau otot yang berlawanan. Apabila satu otot kita berelaksasi, maka otot yang lainnya itu akan berkontraksi. Contohnya yaitu pada otot bisep dan trisep pada lengan atas. Jadi, apabila kita menekuk lengan, maka otot bisep itu akan berkontraksi atau menegang ataupun mengeras, sedangkan otot trisep itu akan berelaksasi yang menyebabkan tulang kita akan tertarik. Sebaliknya, apabila kita meluruskan lengan, maka otot bisep itu akan berelaksasi atau mengendor dan otot trisep akan berkontraksi yang menyebabkan tulang kembali ke posisi semula. Yang kedua yaitu otot sinergis atau otot yang saling mendukung. Saling mendukung atau bekerja sama dengan tujuan yang sama. Jadi, otot itu akan berkontraksi ataupun berelaksasi dalam waktu yang bersamaan. Perhatikan gambar, misalnya otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja sama, saling menarik pada saat kita menarik nafas. Kemudian, otot pronator teres dan juga pronator quadratus yang menyimbolkan gerakan menelengkup atau disebut dengan pronasi atau pronator dan menengada atau supinasi atau disebut juga dengan supinator pada telapak tangan. Kemudian, kerja otot itu menghasilkan zat sisa yang dinamakan dengan asam laknat. Asam laknat ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui darah. Asam laknat juga dapat tertimbun di dalam sel-sel otot. Asam laknat ini yang tertimbun di dalam sel-sel otot akan menyebabkan rasa lelah atau pegal-pegal pada saat kita melakukan aktivitas yang berlebihan. Misalnya pada saat kita berolahraga atau mengangkat sebuah beban yang berat, itu akan menyebabkan kita cepat lelah dan juga pegal. Itu adalah asam laknat yang ada di dalam tubuh manusia. Baik, sampai di sini pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita sudah membahas 3 materi pokok yaitu sendi, di mana sendi itu terbagi atas 3 menurut sifatnya. Di dalam tubuh manusia terdapat 360 sendi yang akan menghubungkan rangka sebanyak 206. Menurut sifatnya, sendi terbagi atas 3, yaitu ada sendi mati, sendi kaku, dan juga sendi gerak. Menurut gerakannya, sendi gerak terbagi atas 5, yaitu sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, dan juga sendi geser. Kemudian, menurut fungsinya, rangka terbagi atas 5. Fungsi rangka yang pertama yaitu sebagai alat gerak pasif, yang kedua sebagai penunjang dan pemberi bentuk pada tubuh manusia, yang ketiga sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan darah putih, kemudian sebagai pelindung tubuh bagian dalam, dan yang terakhir yaitu sebagai tempat melekatnya otot atau daging dan juga jaringan dalam tubuh. Kemudian tentang otot itu bekerja secara aktif. Otot terbagi atas 3, yaitu ada otot jantung, otot polos, dan juga otot lurik. Otot lurik atau otot rangka memungkinkan terjadinya gerakan pada tubuh manusia. Kemudian ada otot jantung yang bekerja secara tidak sadar di dalam tubuh manusia, yaitu terdapat pada jantung, dan otot polos. Otot polos ini terletak pada organ tubuh bagian dalam yang bekerja secara tidak sadar. Dan yang terakhir yaitu kerja otot. Kerja otot berdasarkan tujuannya itu ada 2, yaitu ada antagonis atau berlawanan
dan otot sinergis atau otot yang saling mendukung atau bekerja sama. Jadi itu adalah pemaparan materi kita pada pertemuan kali ini. Miss berharap kalian bisa memahami materi tersebut. Namun jika ada hal yang kalian belum paham atau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kita berjumpa kembali pada pertemuan minggu depan, masih membahas tentang materi yang sama, yaitu sistem gerak, namun kita akan membahas tentang kelainan pada rangka dan juga upaya untuk memperbaiki dan juga cara-cara sehingga bagaimana caranya sehingga rangka pada rangka kita itu terjaga dengan baik. Tetap jaga kesehatan di rumah, tetap rajin belajar, tetap patuhi protokol kesehatan supaya semuanya sehat dan bisa beraktivitas dengan baik, bisa belajar dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.